Rekan-rekan yang disayang Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang menjadi muntalak pembahasan kita kali ini tentang khairu ummah adalah apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan di tengah-tengah manusia untuk memerintahkan yang ma'ruf, dan kalian mencegah yang mungkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini ayat yang sangat agung yang menjadi cermin bagi kita semua. Apakah kita layak untuk menjadi bagian dari khair ummah tersebut? Dalam salah satu athar disebutkan ada seorang di masa kekhalifahan Sayyidina Umar ibn Khattab mengatakan di dalam Masjid Nabawi, alhamdulillahilladzi ja'alana khaira ummah. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kita semua sebagai sebaik-baik umat. Maka Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepadanya, dari mana kamu tahu bahwa Allah telah menjadikan kita semua sebagai khairu ummah? Kemudian dia menjawab, dari ayat ini, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Tetapi Sayyidina Umar kemudian membantah dengan berkata, tidakkah engkau perhatikan bahwa di ayat itu Allah menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampau. Kuntum adalah kalian, dahulu, ada makna dahulu di situ. Kuntum fi'il madhi adalah kalian dahulu sebaik-baik umat yang ditampilkan Allah untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Maka kata Sayyidina Umar, ini telah berlalu. Sementara seandainya Allah menghendaki kita selalu sebagai khairu ummah, niscaya dia akan mengatakan, antum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat, ya, tanpa ikatan waktu. Kalian kapanpun adalah sebaik-baik umat. Sementara ternyata Allah menggunakan fi'il madhi. Maka apa maknanya? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, maknanya adalah sebaik-baik umat itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat, ya, untuk menjadi khairu ummah. Nah, kata Sayyidina Umar, adapun kita sekarang ini, ya, sekarang di masa Sayyidina Umar, apalagi kita yang lebih jauh, sekarang di masa kita tentu lebih jauh lagi, bisa menjadi bagian dari khairu ummah itu asal memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Allah, yaitu di sini ada fi'il mudhari', ta'muruna bil ma'ruf. Kalian selalu sedang dan terus akan, gitu ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian selalu sedang dan terus akan mencegah yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian selalu sedang dan terus akan berjuang untuk meneguhkan dan menumbuhkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syaratnya. Jadi ayat ini mutlak menurut Sayyidina Umar berlaku ketika Rasulullah memimpin para sahabat. Kuntum khairu ummah. Tetapi menjadi bersyarat, muqayyad, tergantung apakah kita memenuhi syarat atau tidak untuk umatnya Nabi SAW di berbagai zaman. Apakah kita akan termasuk khairu ummah ataukah tidak? Tentu tergantung seberapa dekatnya kita dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pemahaman Sayyidina Umar ini, hendaknya menjadi catatan penting bagi kita agar tidak mudah mengklaim diri sebagai khairu ummah, membanggakan diri dengan kebanggaan semu,
yang justru akan melalaikan dan melenakan kita. Tetapi yang beliau maksudkan adalah mengarahkan kita untuk senantiasa produktif, untuk senantiasa berorientasi kepada amal-amal sesuai yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu untuk selalu sedang dan senantiasa akan memerintahkan kepada yang ma'ruf, selalu senantiasa dan sedang dan terus akan mencegah dari yang mungkar, dan juga selalu senantiasa sedang dan terus akan memperjuangkan keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, demikian satu petikan kisah dari masa Sayyidina Umar bin Khattab, pemahaman yang sangat agung tentang ayat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan Allah di tengah-tengah manusia. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Mereka bersatu padu di bawah satu kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka saling berukhuwah, bersaudara satu sama lain sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ta'akhuh, proses pemersaudaraan ketika para muhajirin tiba di Madinah, mempersaudarakan antara muhajirin dengan muhajirin dan mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Sampai-sampai orang-orang ansar ini menjadi orang yang sangat luar biasa juga pengorbanannya, tidak kalah dari saudara-saudaranya muhajirin yang meninggalkan segala milik mereka. Tidak kalah dengan saudara-saudara muhajirin yang melepaskan segala hal yang menjadi kenyamanan, kemudahan, ya, kekayaan, keberlimpahan yang mereka nikmati di Mekah demi untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan mengikuti hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, ke Yathrib. Tapi saudara-saudara mereka di Yathrib juga menyambut mereka. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan bahkan wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka mendahulukan saudara-saudara muhajirin daripada dirinya sendiri walau kanu bihim khasasah, meskipun mereka terhadap apa yang ada di sisi mereka yang mereka bagikan untuk muhajirin itu mereka sangat memerlukan, tetapi mereka lebih mengutamakan melakukan itsar kepada saudaranya. Inilah puncak ukhuwah yang diteladankan oleh kaum muhajirin dan ansar di dalam kehidupan mereka selama dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khairu ummah itu ya, prasyaratnya memang ukhuwah seperti tema yang kita bicarakan hari ini, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan antara muhajirin dengan ansar, maka mereka menjadi satu barisan yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan bangunan yang tersusun kokoh. Mereka satu sama lain adalah satu tubuh, yang kalau satu merasakan sakit, maka seluruh tubuh yang lain pun memanggil dendam. Mereka adalah laksana satu jasad, kal jasadil wahid. Kegembiraannya, kebahagiaannya, kesenangannya, kesusahannya, kehilangannya, semuanya dirasakan dengan baik. Bagaimana Nabi SAW memimpin para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di dalam ikatan persaudaraan tersebut. Jadi ada dua hal penting di situ, ada faktor kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ada faktor persaudaraan di antara para sahabat
dan termasuk di antaranya persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar. Kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Taubah. Bagaimana Allah menyebutkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam di ayat ke 128 surat Taubah, ya, bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya telah datang, betul-betul telah datang seorang rasul, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia disebutkan oleh Allah min anfusikum, dari para sahabat sendiri. Rasulun minkum, dia berasal dari kalangan kalian sendiri. Kemudian Allah menyebutkan sifat berikutnya, azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya segala sesuatu yang membebani kalian. Yang beban-beban itu ada pada kalian, tapi Rasulullah SAW yang merasakan beratnya. Harisun alaikum, dan Rasulullah itu amat sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minin, terhadap orang-orang beriman, raufun, dia seorang yang begitu lembut, rahimun, dia seorang yang sangat penyayang. Jadi khairu ummah itu faktor awalnya adalah kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kepemimpinan di masa kita sekarang, barangkali tentu yang kita hajatkan nanti untuk menjadi khairu ummah adalah kepemimpinan nabawi yang bersifat kenabian, yang meskipun bukan Nabi SAW sendiri yang memimpin, tetapi mengikuti contoh, teladan dan sunnah-sunnah beliau di dalam memimpin. Sifat dasarnya tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minkum, berasal dari kalangan kalian. Jadi kalau kita mau menjadi khairu ummah, kita perlu memiliki pemimpin yang betul-betul berasal dari umat, yang dia ada di tengah-tengah umat, yang dia betul-betul memahami umat ini luar dalam. Kita mengenalnya, dia mengenal kita. Kita mencintainya, dia mencintai kita. Kita mendoakan dia, dia mendoakan kita. Itu idealnya. Ya, jadi seorang pemimpin yang betul-betul berasal dari tengah-tengah umat. Seperti Rasulullah berasal dari Quraisy. Seperti Rasulullah, ya, dalam perjuangannya didampingi oleh para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Yang kedua, azizun alaihi ma'anittum. Sifat kepemimpinan itu harus mampu merasakan beratnya penderitaan orang-orang yang dipimpin, beratnya kesulitan dan kesusahan oleh orang-orang yang dipimpin. Azizun alaihi ma'anittum, berat terasa olehnya apapun yang menimpa kalian. Nabi SAW dikisahkan Bunda Aisyah pernah 3 kali hilal baru muncul, sementara tidak ada api menyala di rumah Rasulullah SAW. Salah seorang murid beliau bertanya, wahai ibunda, bagaimana kemudian kalian mempertahankan hidup dalam keadaan sedemikian? Maka dikatakan oleh Aisyah bahwa mereka, Rasulullah dan keluarganya, itu hanya memakan kurma dan meminum air. Kapan itu terjadi? Di awal salah satunya. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka tentu sumber daya terbatas, ya. Para sahabat berhemat, hidup dalam keadaan prihatin, susah. Mereka menjadi fuqara'ul muhajirun, orang-orang fakir yang berhijrah. Ya. Kesulitan-kesulitan itu pasti terjadi.
Nah, ketika para sahabat mengalami kesulitan, ternyata Nabi SAW tidak kemudian mementingkan diri beliau sendiri untuk mendapatkan hal-hal yang nikmat, hal-hal yang besar, hal-hal yang agung. Tapi beliau memilih untuk juga hidup prihatin seperti kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum yang lain, dengan kesederhanaan yang luar biasa. Sampai tadi dikatakan ada waktu di mana 3 kali hilal baru muncul, 3 bulan Nabi SAW di rumahnya hanya memakan air dan kurma. Padahal kalau beliau mau, beliau menghendaki sebagai pemimpin, ya, beliau bisa mengatakan kepada penduduk Madinah, lagi pengen sekali misalnya makan daging paha kambing kesukaan beliau. Tentu orang Madinah berduyun-duyun akan berlomba memasak kambing dan dipersembahkan kepada beliau SAW. Atau kalau beliau mau menikmati sarit, ya, roti yang diremuk di atas kuah yang berdaging banyak dan lembut, kemudian orang Madinah akan berebutan untuk membuatnya dan menyajikannya kepada beliau. Atau beliau mengatakan, wah kok saya lagi kepingin hais, ya, makanan orang Madinah yang dibuat dengan buah-buahan, kemudian yogurt dan tepung yang tipis yang lembut, ya, Masya Allah. Tentu orang akan berebutan untuk menyajikannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah Nabi SAW, azizun alaihi ma'anittum. Sampai di perang Handak, di perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah, ketika pasukan Quraisy, Ghatafan, Bani Bakar, Khuza'ah dan lain sebagainya bergabung dengan kabilah-kabilah masyrikin di sekitar Madinah, sehingga mereka membentuk aliansi yang sangat besar, sangat kuat. Dan pada saat Nabi SAW bersama para sahabat bermusyawarah bagaimana cara bertahan dari serangan tersebut sampai dibangun parit. Untuk membangun parit itu mereka berhemat karena takut pengepungan dari pasukan musuh akan berjalan lama, sehingga makanan sangat dihemat, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Bahkan hanya minum para penggali parit itu seteguk kurma, memakan sebutir kurma, meminum seteguk air. Kemudian mereka di akhir hari diberikan tepung yang diadon dengan minyak panas dan jumlahnya hanya sedikit saja untuk mengganjal perut mereka. Lalu mereka tertakjub-takjub ketika kemudian mereka menggali parit dan menemukan batu yang sangat besar dan sangat keras sehingga tidak bisa dihancurkan. Maka Nabi SAW pun dipanggil dan beliau mengangkat beliungnya. Ketika beliau mengangkat beliungnya untuk menghantam batu tersebut, terbukalah bagian perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tampak oleh para sahabat, ternyata bukan hanya diganjal dengan satu batu, melainkan diganjal dengan dua buah batu. Azizun alaihi ma'anittum. Kita memerlukan kepemimpinan yang berasal dari umat dan memiliki kepedulian dan empati yang sangat besar dengan umat, seperti yang disebutkan oleh ayat ini, azizun alaihi ma'anittum, amat berat terasa oleh beliau segala yang membebani bagi umatnya. Segala penderitaan, kesulitan, kesukaran, ya, sangat beliau pikirkan. Sampai ada cerita bagaimana pada suatu hari Sayyidina Mus'ab bin Umair masuk ke masjid ketika Nabi SAW masih mengajar para sahabat. Mus'ab memakai pakaian yang compang-camping, badan yang lusuh, kemudian wajah yang kuyu dan lemah, ya. Nabi SAW terkenang dengan bagaimana penampilan Mus'ab di Madinah, sangat berbeda dengan yang dulu di Makkah ketika dia mendapatkan segala fasilitas mewah dan kekayaan berlimpah dari kekayaan ibunya.
sangat berbeda. Lalu Nabi SAW menitikkan air mata dan bersabda kepada para sahabat, bagaimanakah kalian nanti ketika masing-masing kalian duduk di atas kursi-kursi bermahligai seperti singgasana lalu pelayan hilir mudik untuk melayani keperluan kalian? Para sahabat menjawab, tentu kami pada saat itu ya Rasulullah berada di dalam keadaan yang lebih baik daripada kami di hari ini. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak, demi Allah, kalian hari ini jauh lebih baik daripada kalian pada hari itu. Ya, hiburan yang luar biasa dari yang disampaikan Nabi SAW, yang beliau sangat tersentuh, beliau sangat terketuk dengan keadaan saudaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, ya. Kepemimpinan yang punya empati dan punya kepedulian, berasal dari umat, memiliki empati dan kepedulian, ya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum, dan sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Tidak ada yang ada dalam hatinya kecuali hendak menghasilkan kebaikan, hendak membagikan kebaikan, hendak membuat orang-orang merasakan kebaikan yang ada di tempatnya. Ini harisun alaikum, sifat kepemimpinan yang sangat kita rindukan untuk hadir di tengah-tengah umat, adalah kepemimpinan yang menghendaki kebaikan. Menghendaki kebaikan itu menghendaki orang beriman seperti dirinya beriman, menghendaki orang beribadah seperti dirinya beribadah. Jadi, sebuah renungan yang sangat mendalam. Harisun alaikum, sangat menghendaki kebaikan bagi kita semua, bagi umatnya, sampai disebut-sebut terakhir kali menjelang wafatnya, ummati ummati ummati, sebagai gambaran cinta beliau yang sangat besar kepada umat. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman Rasulullah SAW menunjukkan kelembutan dan kasih sayang yang paling agung, paling luar biasa. Nabi SAW lembut menegur sahabat yang bersalah, berhati-hati meluruskan kesalahan supaya tidak membengkok bagi yang dinasihati, tidak sakit hati, tidak malah menolak dan tidak makin menjauh. Rasulullah mendekati setiap sahabatnya hati ke hati, tahu yang terbaik yang diharapkan oleh sahabatnya, tahu yang terbaik untuk sahabat. Inilah Nabi SAW yang dihadirkan sebagai pemimpin dari khairu ummah pada saat itu. Maka ini tentu perlu dinasihatkan kepada kita semua, karena kita semua adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kali adalah pemimpin dan setiap kali akan dimintai perjawaban apa yang dipimpinnya itu. Maka di sini kita perlu, ya, tidak menunggu. Waduh, ini belum bisa jadi khairu ummah, kenapa ini belum ada yang bisa melanjutkan tugas tadi, ya. Tidak perlu kita mencari di luar sana, tidak perlu kita menunjuk wajah-wajah asing, tapi tentu kembali kepada diri kita sebagai yang akan mulai kebaikan besar insyaallah, ya, dengan mendidik diri kita sendiri, pribadi-pribadi kita, mungkin juga anak-anak kita, sebagai pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dan memiliki sifat-sifat yang sangat-sangat indah seperti sifat para Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk sifat minkum, sifat mengenal dan dikenal oleh kaumnya. Kemudian sifat azizun alaihi ma'anittum, merasakan beratnya penderitaan orang lain. Harisun alaikum, amat sangat menginginkan kebaikan baik.
Bil mu'minina rauf rahim, terhadap orang-orang beriman dia lembut dan sangat menyayangi. Ini faktor kepemimpinan. Yang kedua adalah faktor ukhuwah umat. Kita sebutkan kekuatannya adalah innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Persaudaraan orang-orang beriman di masa Rasulullah SAW adalah perusahaan yang paling indah. Mereka bersaudara karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah. Dalam kisah di sirah Nabi SAW, kita menemukan momen-momen di mana persaudaraan ini antara muhajirin dengan ansar, antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan mereka tapi kita bisa meringkasnya dalam firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu, bertakwalah kepada Allah supaya kalian semua mendapatkan rahmat. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang pertama, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Maknanya bahwasanya iman itu juga bermakna hubungan. Iman itu bermakna tasdiqun bil qalbi wal iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Iman itu membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan amal perbuatan seluruh anggota badan. Akan tetapi para ulama memberikan catatan, di hati tersembunyi di dalam ucapan orang tidak berdusta, dalam amal perbuatan yang bisa dalam bentuk pura-pura. Tetapi iman kemudian diukur dari bagaimana dia berhubungan dengan sesama. Jadi hadis-hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah maka dan juga beriman kepada hari ini, maka rangkaian-rangkaian hadis ini, falayu dijarah, jangan menyakiti tetangganya, falyukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya, falyakul khairan aw liyasmut, hendaklah mengatakan yang baik atau diam. Ya, ini berangkat dari pembuktian iman. Iman itu aman. Kita aman bagi orang lain, tidak mengganggu, tidak menyakiti, tidak melepaskan satu kupon dari sebuah kekokohan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mengganggu, menahan lisan, menahan tangan dari mengambil hak, tidak menjadi madarat, tidak menjadi bahaya, tidak menjadi ancaman bagi orang lain. Itulah keimanan kita. Itulah khairu ummah di dalam interaksinya dengan sesama. Setidak-tidaknya orang merasa aman dengan kehadirannya, bukan terancam, bukan merasa takut, bukan merasa dirugikan dengan kehadiran kita. Yang kedua, nyaman. Kalau tadi falayu dijarah, jangan menyakiti tetangganya.
Ya al-muslimu man salim al-muslimin min lisanihi wa yadayhi. Orang yang muslim itu selamat dari gangguan tangan maupun lisannya, ya. Sesamanya selamat dari gangguan tangan maupun lisan. Dari level aman naik ke nyaman. Nyaman itu falyakul khairan aw liyasmut, adalah mengatakan yang baik atau diam. Ya. Berkata-kata itu perlu ilmu, berucap itu perlu adab, ya, sehingga tidak mudah, dan jangan sampai kita bermudah-mudah. Falyakul khairan aw liyasmut, adalah mengatakan perkataan yang baik atau hendaklah dia terdiam. Ya, perkataan yang baik itu ya yang benar isinya, yang indah caranya, yang tepat waktunya, yang bermanfaat bagi pendengarnya, yang berpahala bagi yang mengucapkannya. Falyakul khairan aw liyasmut. Dalam ukhuwah ini menjadi penting sekali mengucapkan yang benar isinya, indah, sampai bermanfaat dan berpahala bagi yang mendengar dan mengucapkannya. Ini tantangan tersendiri untuk menjadi seorang yang nyaman. Dan tertinggi adalah bermanfaat, yakni bermanfaat itu seperti perumpamaan dalam surat Ibrahim ayat ke-24 dan 25. Alam tara kaifa daraballahu mathala kalimatan thayyibatin kasyajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Perumpamaan kalimat yang baik, iman yang baik itu seperti pohon yang berakar kokoh, tegak menjulang, cabang-cabang yang menggapai langit, dan buah-buahan pohonnya diberikan setiap musim dengan izin Rabbnya. Ya. Bukan cuma akar akidah yang teguh, bukan cuma cabang-cabang yang menggapai langit dengan ibadah yang khusyuk pada Allah, tapi juga sampai kepada memberikan buah manfaat dengan segenap keindahannya. Bukan tu'ti samarataha, karena tu'ti samarataha berarti melempar mangga kena ke muka orang pun masih disebut sebagai memberikan buahnya. Tetapi ukul dalam bahasa Arab lama ini maknanya rasa. Maka bukan cuma memberikan kenikmatan buahnya, tapi dia harus mengupasnya dengan lembut, memilihkan yang paling harum, paling wangi, paling matang. Kemudian mengupasnya sampai bersih, mengiris-irisnya, memberikan hiasan, letakkan di piring, diangkat dengan nampan, disajikan sambil tersenyum, disuapkan ke mukanya. Subhanallah. Ini satu gambaran yang sangat indah tentang ukhuwah yang ada di dalam kata innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Jadi dia aman, nyaman, bermanfaat, dan dengan keimanan itu dia mengikat persaudaranya sampai ke akhirat, bukan cuma di dunia. Jadi konsep ukhuwah kita itu bukan cuma berukhuwah dengan orang-orang yang masih hidup, tetapi bahkan juga yang telah mendahului kita dengan keimanan, dengan kalimat yang agung, ya, sehingga innamal mu'minun ikhwah ini menjadikan persaudaraan kita karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, dan
balasannya dari Allah pun luar biasa. Orang yang bersaudara karena Allah, yang mencintai karena Allah, dia merasakan manisnya iman, dia merasakan cintanya Allah, memberi naungan pada hari tiada naungan selain naungan yang pasti, berikan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah, berikan mimbar-mimbar dari cahaya yang membuat cemburu para nabi dan para syuhada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan menaikkan ke derajat yang tidak digapai hanya dengan amal-amal pribadi oleh masing-masing orang dengan persaudaraan itu. Seperti komentar Anas ibnu Malik tentang hadis anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba, orang akan dihimpun bersama yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, meskipun amalku tidak seperti amalnya Umar, Abu Bakar, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mencapai seujung kuku amal-amal mereka, puasa mereka, salat sunnah mereka, tilawah Quran mereka, jihad mereka, ya. Tetapi kata Anas bin Malik, aku mencintai mereka, dengan cintaku kepada mereka itu, maka aku masih punya harapan bahwa kelak aku akan dihimpun bersama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena ukhuwah tadi, paripurna. Tidak cuma di dunia, tetapi diniatkan untuk menjadi saudaranya, tetangganya, keakrabannya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa aslihu baina akhawaikum, dan bahwasanya dalam persaudaraan itu pasti akan ada perselisihan, perbedaan pendapat, konflik, ya, antara satu dengan yang lain meskipun mereka sama-sama beriman. Maka amal utama di dalamnya adalah fa aslihu baina akhawaikum, senantiasa damaikanlah di antara kedua saudara. Damaikanlah di antara kedua saudara. Ini menunjukkan tentu ukhuwah tidak berjalan secara halus mulus semata, tapi pasti juga ada ujian-ujiannya. Sehingga menghadapi ujian-ujian tersebut, ya, perlu kesabaran, ketabahan, ya, dalam bergaul dengan sama orang-orang mukmin. Ya. Bekal kebersamaan itu ya sabar. Karena memang berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Orang-orang yang baik, orang yang benar kadang-kadang lebih menjengkelkan daripada orang-orang yang tidak baik dan tidak benar. Kenapa? Orang tidak baik, tidak benar itu menyocoki hawa nafsu kita, sehingga dia merasa cocok, merasa tentram dengan orang-orang yang rusak, tapi karena hawa nafsunya. Na'udzubillah min dzalik. Sementara berada bersama orang-orang yang beriman, bersama orang-orang yang benar, kunu ma'as sadiqin, tentu ya ada teguran, ada nasihat, ada kritik, ada masukan, ada saran, ada berbagai macam hal yang kemudian perlu dipertimbangkan. Jadi fa'aslihu baina akhawaikum, di sini ada amalul islah, amal yang sangat besar nilainya. Mempersatukan, memperkokoh, memperteguh, merangkul bersama-sama. Fa aslihu baina akhawaikum, amal yang utama, mendamaikan. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Kuncinya takwa. Persaudaraan itu akan menjadi satu kuat, diberkahi, dijaga oleh Allah, ya kalau yang bersangkutan juga menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya.
wattaqullaha la'allakum turhamun, dan mereka yang bertakwa mendapatkan rahmat Allah di dalam persaudaraannya tersebut untuk menjadi khair ummah. Nah, lalu bagaimana yang harus ditempuh sebagai bagian dari khair ummah tersebut? Ta'muruna bil ma'ruf, untuk senantiasa mengupayakan kebaikan-kebaikan besar. Al-ma'ruf, sebagian ulama memaknai kata al-ma'ruf yang maknanya adalah dikenal oleh akal sehat setiap manusia bahwa ia adalah bagian dari kebaikan. Itu al-ma'ruf. Tidak ada yang bisa menolak, tidak ada yang bisa mengingkari bahwa ia betul-betul kebaikan yang perlu dakwahkan bersama, diperjuangkan bersama antara satu dengan yang lain dalam umat. Kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Mungkar adalah lawan dari ma'ruf, ya, maknanya yang tidak dikenal, maknanya yang betul-betul akal manusia tidak mengenalnya sebagai kebaikan, tapi dia adalah keburukan. Keburukan yang disikapi secara sepakat oleh akal sehat, ya, siapapun yang berakal sehat akan menyebut itu sebagai keburukan. Tu'minuna billah, dan terus membangun keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, memerintahkan kepada yang ma'ruf, ya. Tentu kita bisa merujuk kepada ayat ke-199 dari surat Al-A'raf, di mana Allah mengatakan khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Kalau kita memerintahkan yang ma'ruf, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah khudil afwa, bukan cuma memaafkan. Menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Taisirul Karir bin Rahman bi tafsiri kalamil Mannan, disebutkan makna khudil afwa adalah terima kaummu apa adanya, ya, maklumi kekurangan-kekurangannya, maafkan kesalahan-kesalahannya, jangan bebani melebihi kemampuan mereka, jangan bicara kepada mereka dengan apa yang mereka tidak mengerti. Masya Allah, ya, kalau kita mau berdakwah di tengah-tengah manusia, mengajak mereka kepada yang ma'ruf, kita pertama-tama tidak harus menerima mereka apa adanya. Kalau kita terlalu banyak mengeluhkan mereka, tentu mereka menjadi antipati, tentu mereka menjadi tidak simpati kepada kita. Tapi terimalah apa adanya, kemudian maklumi kekurangan-kekurangannya. Ya, ini kaum kita memiliki kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan. Setelah maklumi kekurangan-kekurangannya, ya, kemudian ada di situ satu proses untuk memaafkan kesalahan-kesalahannya. Kalau kesalahan-kesalahan itu bukan dalam perkara-perkara yang prinsip, dalam perkara-perkara yang pokok, dan perkara-perkara yang besar, mereka menyadarinya, mereka meminta maaf, sediakan ruang untuk memaafkan itu. Jangan bebani mereka dengan apa yang mereka tidak sanggup, ya, dan jangan bicara kepada mereka dengan apa-apa yang mereka tidak tahu, tidak mengerti. Ini khudil afwa wa'mur bil urfi, perintahkan kepada yang ma'ruf, ya, maknanya adalah jadilah imam dalam perkara-perkara baik yang sudah dikenal masyarakat, agar engkau bisa mengenalkan kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah. Orang yang belum terbiasa dengan kebaikan-kebaikan perlu dibiasakan. Ta'muruna bil ma'ruf, ya, khudil afwa wa'mur bil urfi. Perintahkan dulu dengan perkara-perkara yang mereka sudah akrab dengan kebaikan itu. Baru nanti kamu bisa membawa mereka kepada kebaikan-kebaikan yang dikehendaki Allah. Wahai Muhammad, jadilah engkau imam di dalam membebaskan budak,
di dalam menyantuni fakir, di dalam merawat mengasuh yatim, di dalam kedermawanan, kejujuran, ya, kebajikan, kepada sama. Jadilah engkau imam dalam semua perkara itu, agar engkau dimudahkan Allah untuk mengajak mereka kepada tauhid, sesuatu yang mungkin belum mereka akrabi. Menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya dengan siapapun. Juga al-ma'ruf, khudil afwa wa'mur bil urfi, dari memberikan manfaat menjadi memberikan hikmah, dari meneguhkan, ya, dakwah itu untuk mereka dimulai dari ta'liful qulub, mengikat hati, kemudian mengenalkan, kemudian membiasakan. Jangan mempersulit tetapi mempermudah. Jangan membuat lari tetapi memberi kabar gembira. Ini menjadi wa'mur bil urfi. Wa'arid al jahilin, dan jangan terdistraksi oleh perilaku orang-orang yang jahil. Jangan gampang terganggu oleh keusilan orang-orang yang tidak mengerti. Jangan buang waktu untuk keisengan-keisengan yang dilakukan orang kepada kita. Kita punya misi yang jauh lebih besar dari itu. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid al jahilin. Dan berpalinglah dari orang-orang yang berbuat jahil. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf. Ya, ta'lif qabla ta'rif, tadi prinsipnya bagaimana mengikat hati sebelum mengenalkan, wa ta'rif qabla taklif, mengenalkan sebelum memberi beban-bebannya, memberitahukan kewajiban-kewajiban dan lain sebagainya. Ikat hatinya dulu, kenalkan perlahan-lahan. Wa yassiru wa la tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Wa basyiru wa la tunaffiru, dan beri kabar gembira jangan dibuat lari. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kemudian wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar. Hindarkan dari bahaya-bahaya, keburukan-keburukan. Ya, terus menerus kita menjadi orang yang sesuai dalam sabda Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, adalah dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Kalau dia mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, dengan kekuatan, silakan. Ilam yastati fabilisani, yang tidak mampu maka dengan lisannya. Wa lam yastati fabiqalbi, kalau tidak mampu maka dengan hatinya. Wa huwa adhaful iman, akan menjadi semah-lemah iman orang yang tidak mau bergerak untuk mencegah kemungkaran, bergerak untuk menasihati kezaliman. Dan rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir dan yang terpenting justru adalah wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman terus diseru untuk beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Artinya iman ini harus senantiasa dipupuk, dikuatkan, dipertinggi, dijadikan sebagai pilar di dalam perjuangan-perjuangan yang kita lakukan dari semua itu tadi. Iman menjadi sumber tenaga terkuat, karena iman adalah kemesraan dengan Allah. Karena iman adalah
bersandar kepada Allah. Karena iman adalah yakin, optimis, husnudzan, positive thinking tentang masa depan. Tapi terus dia berjuang karena Allah. Apa yang bisa dia lakukan? Karena Allah. Semua yang terangkum di dalam ayat ini. Hadirin-hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dia kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita bagian penting, signifikan, berkontribusi bagi khairu ummah di bawah kepemimpinan yang dekat dan akrab, yang empati dan peduli, yang menghendaki kebaikan, yang lembut dan penyayang kepada kita semua orang-orang beriman, dengan senantiasa berukhuwah, dengan menjadi orang yang aman, nyaman, dan bermanfaat bagi sesama, sampai kemudian kita mengupayakan amar ma'ruf dengan mengikat hati sebelum mengenalkan sebelum memberi beban, dan memudahkan bukan mempersulit, memberi kabar gembira bukan membuat lari. Lalu mencegah kemungkaran kalau mampu dengan tangan, di bawah dengan lisan, dengan hati, dan terakhir jangan lupa untuk terus memperbarui keimanan, karena keimanan bisa usang, keimanan bisa rusak, keimanan bisa berkurang, menyusut, melemah, sehingga harus dikuatkan lagi, disuburkan lagi, ditambah lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian dapat kami utarakan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.